Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan, terutama dalam menghadapi kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Kita tahu di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ada keterbatasan yang kita hadapi terutama dalam kegiatan perkuliahan kita. Yang tadinya kita bisa tatap muka di kelas, sekarang kita harus melakukan pembelajaran via media daring dan e-learning. Tapi saya berharap semoga teman-teman semua tetap semangat, tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik walaupun situasinya kita tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung. Baiklah teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Nur Haryanto. Pada semester kali ini saya akan mengajarkan mengenai mata kuliah Startup Management. Kita masuk ke dalam materi di topik kedua, di mana pembahasan adalah tentang ide dan inovasi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan pasar. Sebelum kita membahas Startup Management lebih lanjut, ada baiknya kita kembali pada pembahasan pada pertemuan pertama minggu lalu tentang pengenalan Startup Management. Kaitannya dengan pola kewirausahaan dan kepemimpinan startup. Saya sedikit menjelaskan mengenai kewirausahaan yang mungkin sebelum teman-teman mempelajari Startup Management pada perkuliahan ini, kalian sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Tapi saya coba untuk melakukan review dan flashback mengenai kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan menurut Profesor Renald Kasali adalah orang-orang yang berpikir untuk melakukan perubahan dari adanya permasalahan-permasalahan yang atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi atau orang lain hadapi. Nah, dari kesulitan dan permasalahan yang orang lain hadapi atau kita sendiri hadapi, bisa menemukan peluang atau bahkan kita bisa ciptakan suatu peluang. Nah, bagaimana peluang itu muncul? Peluang tidak akan muncul tanpa ide dan inspirasi. Untuk mendapatkan sebuah ide dan inspirasi, kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita gunakan pengetahuan yang kita miliki untuk berpikir berbeda dari orang lain. Yang tujuannya adalah untuk memecahkan kesulitan yang kita alami dan orang lain hadapi. Dewasa ini atau sekarang ini kita sudah memasuki era perkembangan teknologi digital 4.0. Bahkan di Jepang sendiri sudah mengembangkan teknologi digital 5.0. Nah, banyak sekarang perusahaan-perusahaan rintisan atau startup yang menjalankan bisnisnya dengan mengandalkan teknologi digital dengan menggunakan platform e-commerce. Teknologi baru cenderung datang melalui eksperimen-eksperimen baru dari usaha-usaha rintisan atau startup. Ketika mereka menemukan teknologi baru, mereka cenderung memikirkan masa depan. Mereka mengharapkan adanya kemajuan. Kemajuan itu dibagi menjadi dua, yaitu kemajuan vertikal dan kemajuan horizontal. Kemajuan vertikal atau yang kita sebut dengan kemajuan intensif, dan kemajuan horizontal atau yang kita sebut dengan kemajuan ekstensif. Dahulu seorang pegawai di perkantoran menggunakan mesin ketik untuk kegiatan administrasi perkantoran. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, mesin ketik mulai ditinggalkan dan teknologi baru berupa mesin pengolah kata atau word processor ditemukan. Ketika dirasa mesin pengolah kata tersebut memberikan manfaat bagi banyak orang, mulailah mesin-mesin pengolah kata tersebut diproduksi secara massal, diperbanyak dan disebar ke seluruh negara. Nah,
Ketika mesin ketik ditinggalkan dan ditemukan teknologi baru berupa mesin pengolah kata atau word processor, disitulah kemajuan vertikal terjadi atau yang kita sebut dengan kemajuan intensif. Nah, pada saat mesin pengolah kata itu mulai diperbanyak dan disebarkan ke seluruh negara, itulah yang kita sebut dengan kemajuan horizontal atau kemajuan ekstensif. Dengan kata lain, kemajuan vertikal adalah kemajuan yang timbul dari penemuan hal-hal baru. Nah, ketika penemuan hal-hal baru ini berhasil dan ditiru ke berbagai negara, itu yang kita sebut dengan kemajuan horizontal atau kemajuan ekstensif. Kita kembali pada istilah perubahan. Perubahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu iteration atau mengulangi, yaitu mengulangi proses sehingga menghasilkan produk yang jauh lebih baik. Kemudian innovation. Innovation adalah menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Dan disruption. Disruption ini adalah perubahan yang radikal, di mana inovasi dilakukan sedemikian rupa sehingga membuat sesuatu hal yang semula ada menjadi usang. Usang karena hal-hal baru tersebut menimbulkan guncangan terhadap pola yang lama. Kemudian, teknologi yang sudah baru tetapi masih menggunakan pola-pola lama sehingga adanya guncangan dari pemakaian pola-pola lama. Nah, disruption ini sendiri terjadi karena adanya gejolak dari keinginan untuk perubahan terhadap sesuatu yang baru. Kemudian karena adanya ketidakpastian atau uncertainty, karena ada hal-hal yang sangat rumit atau complexity, dan ambiguity, meragukan dan tidak mudah dibawa atau sifatnya kaku. Itulah hal-hal yang bisa menyebabkan disruption. Di era industri digital 4.0 seperti sekarang ini, disruption banyak terjadi. Kita ambil contoh usaha ojek. Dulu kalau kita mau berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan ojek, kita harus mencari ojek pangkalan. Sampai di ojek pangkalan, kita harus masih menawar harganya. Kalau kita tidak tahu harga, maka kita akan dikenakan tarif yang sangat mahal. Sekarang dengan adanya teknologi digital, maka kita tidak usah repot-repot untuk melakukan penawaran. Karena aplikasi ojek online yang ada di smartphone kita sudah kita ketahui tuh berapa harga yang akan kita bayarkan untuk mencapai lokasi tujuan tertentu. Di samping lebih bisa mempersingkat waktu, kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke ojek pangkalan. Karena pada saat kita memesan di smartphone kita, tukang ojek akan datang ke tempat kita dan akan mengantarkan ke lokasi yang kita tuju. Nah, perubahan-perubahan akibat teknologi digital tersebut mengakibatkan adanya disruption yang mengubah sesuatu hal yang semula ada menjadi usang. Contohnya apa? Contohnya ojek pangkalan. Tukang ojek pangkalan kalau dia tidak mau melakukan perubahan diri, merubah dirinya dari ojek pangkalan menjadi ojek online, dia akan terdisruption. Lambat laun mereka akan hilang dan menjadi usang. Itu contoh misalnya disruption yang terjadi sekarang ini. Berbicara mengenai ojek online, apakah ide dari penemuan ojek online dengan menggunakan aplikasi digital timbul dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Penemunya pasti melihat adanya problem atau masalah kebutuhan yang dihadapi oleh orang lain tentang masalah jasa ojek. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, sebelumnya kalau kita mau menggunakan jasa ojek, kita harus ke ojek pangkalan yang mungkin jarak dari rumah tidak dekat, dan kita harus tawar-menawar dengan tukang ojek, dan kita kalau tidak tahu, kita dapatkan harga yang mahal.
Nah, dengan adanya kesulitan atau problem yang dihadapi oleh orang lain, maka aplikasi ojek online muncul dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang bisa memberikan solusi bagi masyarakat pengguna jasa ojek. Misal, yang tadinya kita harus ke ojek pangkalan, dengan adanya ojek online kita hanya cukup mengklik di smartphone kita, aplikasi ojek online, tukang ojek itu datang, dan kita sudah tahu tarif yang akan kita bayarkan untuk kita ke lokasi tertentu. Kita tidak perlu tawar-menawar. Nah, itulah peluang yang ditemukan atau diciptakan dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Jadi, bagi kita yang ingin mendirikan atau merintis usaha-usaha startup atau rintisan, perlu kiranya untuk kita bisa memiliki ide atau inovasi yang diperoleh berdasarkan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh orang lain atau diri kita sendiri. Dan kita perlu berpikir kreatif dan inovatif. Apa saja manfaat dari berpikir kreatif dan inovatif? Manfaatnya adalah kita bisa merubah masalah dan kesulitan untuk menjadi sebuah inspirasi, ide dan gagasan baru yang nantinya akan bermanfaat pada saat kita ingin melakukan atau mendirikan usaha startup. Kedua, kita bisa menemukan solusi yang inovatif dari masalah yang belum pernah ditemukan jawabannya sebelumnya. Yang ketiga, kita bisa merubah keterbatasan menjadi nilai tambah. Contohnya tadi, sebatasnya kita dengan penggunaan jasa ojek pangkalan dan munculnya ojek online sehingga menjadi nilai tambah bagi orang lain dan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, kita bisa menemukan sebuah teknologi baru. Teknologi yang berbasis digital. Yang tadinya kita harus menggunakan ojek secara manual, datang ke ojek pangkalan, kemudian kita harus tawar-menawar. Dengan adanya teknologi baru di aplikasi smartphone kita tidak perlu susah-susah ke pangkalan ojek dan memesan serta tawar-menawar, cukup dengan mengklik, maka tukang ojek datang. Yang kelima adalah untuk bertahan hidup. Ini misalnya di bisnis kita atau di karir kita sendiri. Sekarang apa saja dasar-dasar dan prinsip pola pikir kreatif? Prinsip pertama adalah konektivitas. Mempertemukan antara objek yang belum ada jawaban atau belum dipecahkan, misalnya kesulitan, masalah, tantangan, cobaan, persoalan, keterbatasan, dipertemukan kepada pola-pola pemikiran melalui informasi yang kita ketahui, pengetahuan yang kita dapatkan, pengalaman, kemudian keahlian. Nah, dari pertemuan antara pemikiran dan objek-objek yang belum diketahui jawabannya serta belum dipecahkan, sehingga timbul yang kita kenal menjadi ide, inspirasi, dan peluang. Nah, dari situ kita bisa memperoleh adanya kreativitas. Contoh berpikir kreatif dari seorang penemu ojek online, yaitu kalau kita berpikir secara dasar pemikiran konektivitas, misalnya kita sulit untuk bisa menemukan pangkalan ojek terdekat di dekat rumah kita. Dan kita sulit untuk melakukan tawar-menawar berapa harga yang pantas untuk kita bayarkan dari jasa ojek pangkalan tersebut. Dari keterbatasan atau permasalahan atau tantangan yang orang lain atau kita sendiri hadapi, kita coba konektivitaskan dengan pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang kita dapatkan. Nah, si penemu ojek online ini dia punya pengalaman, yaitu atau punya pengetahuan, punya ilmu, yaitu bagaimana caranya mengaplikasikan teknologi di era industri teknologi digital 4.0 ini ke dalam smartphone.
Makanya terciptalah teknologi yang kita sebut dengan ojek online. Di situ segala permasalahan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi orang lain bisa dipecahkan dari adanya aplikasi ojek online yang diciptakan dari adanya suatu ide atau gagasan tersebut. Nah, itu contoh dari berpikir kreatif dari dasar pola pemikiran konektivitas, menyambungkan antara permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan yang kita butuhkan dewasa ini dengan pengetahuan atau kemampuan atau pengalaman yang kita miliki, sehingga solusi yang kita terima atau orang lain mendapatkan adalah orang lain bisa memanfaatkan ojek online, tidak harus datang ke pangkalan ojek. Cukup dengan mengklik tombol atau aplikasi ojek online di smartphone kita, tukang ojek datang dan tarifnya sudah tersedia di aplikasi tersebut. Itu adalah solusi. Kemudian ada 7 prinsip pemikiran kreatif. Yang pertama, kita memposisikan berlawanan atau berbeda dari orang lain. Yang kedua, berpikir apa yang kita lihat adalah ketidaksempurnaan. Terus yang ketiga, kita berpikir detail. Yang tadi dibahas sebelumnya yaitu teori konektivitas. Apa masalah yang terjadi, tantangan apa yang terjadi yang dihadapi orang lain, kita coba konektivitaskan dengan pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan yang kita miliki, jadilah suatu solusi yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan diri kita sendiri. Kemudian keempat, berpikir bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya. Kemudian yang kelima, kesempatan atau inspirasi itu atau peluang itu melekat di belakang kesulitan. Jadi istilah di setiap ada kesulitan pasti ada jalan. Nah, itulah yang kita bisa ambil hikmahnya. Kemudian yang keenam adalah selalu menginginkan hasil yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Iya kan? Jadi kalau pepatah mengatakan, jadilah orang yang lebih baik dari hari sebelumnya dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh adalah imajinasikan 1% pikiran Anda dan pengetahuan Anda gunakan 99%. Itu adalah 7 prinsip berpikir kreatif. Prinsip dasar yang kedua dari kreativitas adalah teori ketidaksempurnaan, di mana kita menciptakan barang, benda atau produk dilihat berdasarkan ketidaksempurnaan. Apa yang kita lihat, apa yang kita amati didasarkan pada ketidaksempurnaan atas barang atau produk tersebut, di mana kita bisa melihat kelemahan dari produk tersebut sehingga kita temukan ide, inspirasi, dan peluang. Dari peluang yang kita temukan atau peluang yang kita ciptakan, kita sempurnakan menjadi produk-produk yang inovatif. Itulah prinsip dasar kedua dari kreativitas, yaitu teori ketidaksempurnaan. Prinsip dasar ketiga dari kreativitas yaitu menggabungkan dua kesulitan atau masalah menjadi suatu inspirasi dan ide baru. Misalnya, contoh bisnis ojek. Kesulitan pertama adalah kita harus pergi ke pangkal ojek untuk menemukan tukang ojek pangkalan. Tetapi kita juga tidak bisa memastikan uang yang kita pegang cukup untuk membayar tarif tukang ojek tersebut sampai ke tujuan. Ada dua kesulitan masalah yang kita hadapi. Pertama, kita harus ke ojek pangkalan yang dekat, jaraknya tidak dekat dari rumah kemungkinan, dan kita juga tidak tahu tarif harga dari jasa ojek pangkalan tersebut. Jika kata tetapi tadi kita tabungkan menjadi dan, misalnya kita harus pergi ke pangkalan ojek dan kita tidak tahu berapa tarif yang harus kita bayar dari jasa ojek pangkalan tersebut. Sehingga ditemukanlah inspirasi dan ide baru, sehingga muncullah aplikasi teknologi digital
di smartphone yang bisa mengakomodir dua permasalahan tersebut. Pertama, kita tidak harus ke ojek pangkalan karena kita bisa mengklik aplikasi ojek online di smartphone kita. Kedua, kita tidak harus meraba-raba berapa uang yang harus kita bayarkan terhadap jasa tukang ojek pangkalan tersebut karena kita sudah tahu berapa harga yang bisa kita keluarkan dari jasa ojek online yang kita lihat di aplikasi smartphone kita. Nah, itu adalah prinsip dasar ketiga dari penggabungan dua kesulitan atau masalah atau lebih untuk menjadi inspirasi atau ide baru. Yang keempat adalah prinsip dasar pemikiran berbeda dan berlawanan arah. Saya coba flashback ke pertemuan pertama kita pada topik pertama. Di situ saya mengupload video yang berjudul Founder. Nah, di situ kalau kita lihat video itu menceritakan tentang seorang startup yang berusaha untuk menawarkan atau memperoleh pendanaan atas ide yang dia ciptakan dari hasil inovasi yang dia lakukan. Ide ini dia tawarkan kepada investor-investor yang sudah memiliki nama besar dan sudah termasuk ke dalam kelas kakap. Idenya itu yaitu kertas yang dibuat menjadi whiteboard, di mana kertas tersebut bisa ditempelkan pada media-media seperti kaca atau di tembok. Awalnya salah seorang investor mengatakan ini adalah hal yang konyol, karena untuk apa membuat kertas yang digunakan untuk sebagai alternatif whiteboard, sedangkan whiteboard saja sudah ada dan nantinya juga akan dibuang. Tapi ketika seorang startup tersebut menjelaskan bahwasanya produk yang dia ciptakan itu direspon oleh di pasar Jepang, di mana dia mendistribusikan setidaknya 200.000 roll untuk kebutuhan masyarakat Jepang, barulah investor lain merasa tertarik dan mengatakan kelihatannya sepertinya itu adalah ide yang menarik. Nah, dari sinilah kita berpikir sesuatu yang dipikirkan berbeda oleh orang lain yang dianggapnya mungkin konyol, tapi kita bisa melakukan hal yang berbeda atau pemikiran yang berbeda atau berlawanan arah dengan pola pikir orang lain. Nah, ini adalah menjadi prinsip dasar keempat dari suatu kreativitas. Lalu faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan inovasi? Yang pertama adalah harus berorientasi pasar. Seperti topik kita kali ini, di mana judulnya adalah ide dan inovasi yang berdasarkan pada kebutuhan dan permasalahan yang ada di pasar. Jadi, setiap inovasi yang kita lakukan diupayakan harus selalu didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan yang orang lain hadapi atau kita hadapi. Maka, jika inovasi yang kita lakukan sudah berorientasi pada pasar, maka keberhasilanlah yang akan kita dapatkan. Yang kedua adalah mampu meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, dari adanya inovasi-inovasi yang kita lakukan ini, keberhasilan dari inovasi tersebut bisa kita capai apabila inovasi yang kita ciptakan bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau bagi usaha-usaha rintisan yang kita dirikan. Yang ketiga adalah mempunyai unsur efisiensi dan efektivitas. Kalau kita mengambil contoh adanya perubahan dari ojek pangkalan ke ojek online akibat adanya era industri teknologi digital 4.0 seperti sekarang ini, di situ ada unsur efisiensi dan efektivitas akibat perubahan dari ojek pangkalan ke ojek online. Pertama, efektivitasnya adalah kita tidak perlu lagi ke pangkalan ojek untuk mencari jasa ojek pangkalan. Cukup di rumah dengan mengklik aplikasi ojek online di smartphone kita, tukang ojek langsung datang. Efisiensi di adanya ojek online adalah kita tidak perlu lagi harus tawar-menawar atas harga yang harus kita bayarkan
untuk mencapai lokasi tertentu. Dengan adanya ojek online di smartphone kita, di aplikasi ojek online tersebut sudah ada berapa tarif yang harus kita bayar untuk mencapai lokasi tertentu, sehingga lebih efisien dan menghindari kita mendapatkan harga yang mahal dari tukang ojek pangkalan. Kemudian yang keempat adalah harus sejalan dengan visi. Jadi inovasi bisa berhasil apabila inovasi yang kita ciptakan bisa sejalan dengan visi yang mau kita raih, visi yang mau kita capai. Yang kelima adalah harus bisa ditingkatkan lagi. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, kemajuan terhadap inovasi atau teknologi baru tercipta dari eksperimen-eksperimen baru, sehingga setiap perusahaan rintisan atau startup bisa memikirkan masa depan, di mana yang diharapkan dari masa depan adalah kemajuan. Dan kemajuan itu terdiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dari kemajuan vertikal dan kemajuan horizontal. Nah, kemajuan vertikal adalah kita menciptakan sesuatu yang baru, dan harapannya kita bisa mencapai kemajuan horizontal, di mana kemajuan terhadap penemuan hal yang baru itu bisa kita tingkatkan lagi, bisa kita tiru, dan bisa diterapkan ke berbagai negara atau ke negara-negara lain dalam bentuk globalisasi. Yang terakhir adalah sumber yang bisa mendorong sebuah inovasi. Yang pertama adalah perbedaan gap antara penawaran dan permintaan, di mana permintaan jauh lebih besar daripada penawaran yang ditawarkan, sehingga muncul peluang, sehingga kita bisa ciptakan peluang dan kesempatan untuk membuat inovasi itu ada. Yang kedua adalah momentum dan tren atau kecenderungan. Kecenderungan dewasa ini, dengan adanya smartphone, kita bisa memesan apa saja dari rumah. Kita tidak perlu repot-repot ke suatu lokasi tertentu untuk mencari barang atau produk tertentu. Sehingga muncul permintaan baru dari smartphone. Contohnya misalnya, dengan adanya kecenderungan orang malas untuk datang ke pangkalan ojek yang notabene mungkin tidak terlalu dekat jaraknya dari rumahnya. Dengan adanya kecenderungan itu, maka adanya inovasi yang bisa dicapai dengan membuat aplikasi ojek online dari adanya era digitalisasi sekarang ini, sehingga muncul permintaan baru yang tadinya permintaan akan jasa ojek itu hanya dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke bawah, sekarang kalangan menengah ke atas pun bisa memanfaatkan jasa ojek online. Kemudian yang ketiga adalah perubahan yang menuju ke sebuah sistem baru. Nah, terkait dengan hal yang sama, ojek online, tadinya kita memesan ojek harus ke pangkalan, manual. Kita datang ke ojek pangkalan yang juga jaraknya mungkin tidak dekat, kita harus tawar-menawar harganya, mungkin juga harganya bisa kita dapatkan mahal. Dengan adanya sistem baru dari adanya era digital sekarang ini, maka ada muncul kesempatan. Kesempatan itu adalah orang lain tidak perlu harus datang ke ojek pangkalan. Cukup dengan mengklik aplikasi ojek online di smartphone mereka, maka mereka udah langsung bisa memesan ojek pangkalan. Sehingga muncul kesempatan untuk membuat inovasi, di mana inovasi itu adalah memunculkan ide untuk membuat aplikasi ojek online di smartphone. Keempat adalah masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama, sehingga harapannya muncul solusi dan produk yang inovatif. Seperti tadi, produk inovatif yaitu munculnya aplikasi ojek online di smartphone kita. Yang dulunya belum terpecahkan tuh, bagaimana kita memesan ojek pangkalan tanpa harus datang ke pangkalan ojek tersebut. Nah, dengan adanya tren atau era digitalisasi ini, solusi terhadap jasa ojek online tercipta, sehingga ada inovasi terhadap produk. Kelima adalah inovasi yang mengganti inovasi yang lama, sehingga muncul tren baru. Nah, kalau dulu ya, misalnya kita misalnya untuk memesan suatu barang, kita harus datang ke suatu supermarket, baru kita bisa belanja,
orang berpikir dengan adanya supermarket offline atau minimarket offline yang ada di satu tempat atau lokasi tertentu bisa memudahkan orang untuk berbelanja, tapi kenyataannya orang harus datang dulu ke sana dan itu memakan waktu dan biaya. Dengan adanya inovasi pengganti yang lebih baru, orang cukup dengan smartphone mereka memesan suatu barang tanpa harus mendatangi toko offline mereka. Dan muncul tren baru, memesan barang melalui smartphone. Cukup dengan melalui smartphone kita, maka barang-barang yang kita butuhkan akan sampai ke rumah tanpa harus kita datangi toko mereka. Sehingga tren tersebut saat ini sudah mulai menjadi kebiasaan orang-orang pada umumnya. Jika kita ambil kesimpulan dari pembahasan materi kita pada topik kali ini, ide inovasi muncul manakala ada peluang. Peluang muncul atau diciptakan karena adanya kebutuhan dan permasalahan orang lain atau masalah yang kita hadapi. Dan permasalahan itu muncul dari orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir adalah orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Pola pemikiran yang cemerlang sangatlah langka. Tapi orang-orang yang berani jauh lebih langka ketimbang orang-orang yang jenius. Artinya, ide inovasi atau pola pemikiran orang-orang yang berpikir akan sia-sia manakala ide atau inovasi tersebut tidak kita lakukan eksekusi. Kita tidak berani melakukan eksekusi terhadap pemikiran dan inovasi yang telah kita lakukan. Sekian materi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti, silahkan kalian berbicara atau masuk ke dalam forum untuk bisa kita diskusikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.